Bagaimana Dinas Pariwisata Bandung melakukan pelatihan pada pelaku wisata yang ada di destinasi wisata Bandung, khususnya pada daerah-daerah yang ramai wisatawan? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung atau Disbudpar sudah melakukan banyak sekali pelatihan ya, berbagai macam, dan itu melibatkan partisipannya itu selain dari pelaku industri pariwisata juga masyarakat pariwisatanya. Yang terakhir kita lakukan pelatihan itu untuk masyarakat pariwisata itu dalam rangka pengelolaan destinasi dan homestay. Itu jadi hampir mungkin dalam 1 tahun kita melakukan 3 sampai 4 kali pelatihan. Jadi rata-rata 1 kali pelatihan itu sampai 40 orang pesertanya. Dan kadang-kadang juga kita berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pariwisata. Nah, apabila memang ingin mendapatkan info-info terupdate mengenai pelatihan-pelatihan ini, bisa nanti memfollow beberapa sosial media kita ya, ada Twitter, ada IG-nya juga, Instagram-nya juga ada, kemudian juga website kita ada. Nah, di situ kita selalu update setiap kegiatan dan informasi yang ada. Nah, kemudian juga pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi juga itu ada juga ya. Kita lakukan misalnya untuk pelatihan skill untuk housekeeping misalnya seperti itu bagi pekerja di karyawan di hotel untuk housekeeper. Kemudian juga yang terakhir nih kita ada tawaran sebetulnya dari Kemenpar itu untuk travel guide juga ada, untuk travel guide. Kemudian juga untuk masyarakat ada juga ini untuk toilet umum. Itu ada itu pelatihan sampai ke tentang toilet. Ini kalau tidak salah Pak Menteri juga sedang keliling ini dalam rangka melihat toilet-toilet yang ada di beberapa destinasi ya. Karena itu salah satu cerminan dari bersih atau tidaknya ya, sanitize atau tidaknya satu destinasi itu adalah yang pertama kali dilihat ini adalah masalah toilet umum. Nah, tadi saya sambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dede ya, mengenai sertifikasi CHSE. Tadi saya lupa menyampaikan itu. Jadi ini mengingat karena mindset dari wisatawan sekarang sudah bergeser semenjak terjadinya pandemi COVID. Jadi yang tadinya hanya berkunjung gitu ya, liburan, sekarang setelah adanya pandemi COVID ini wisatawan ini lebih berhati-hati ya dalam menentukan pilihan terhadap satu destinasi yang akan dia kunjungi. Jadi aman atau tidaknya dia bisa tertular atau tidak oleh virus COVID ini. Nah, salah satu upayanya itu adalah itu tadi sertifikasi Clean Health, Safety dan Environment Sustainability atau CHSE yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Disbudpar. Ini sudah merambah ke beberapa industri pariwisata yaitu hotel dan restoran. Nah, nanti ke depan kita sudah menyurati juga Pak Menteri bahwa tidak hanya hotel dan restoran untuk CHSE ini, tapi juga untuk objek wisata juga dan juga jasa pariwisata ya. Dan tadi selain yang hampir 200 hotel restoran, alhamdulillah ini objek wisata ini ada 2 nih di Kota Bandung yang sudah mendapatkan sertifikasi CHSE, yaitu Saung Ujo, Saung Angklung Ujo, dan juga ada Taman Kiara Arta Park. Itu ada 2 ya, baru ada 2. Kemudian yang ada 1 perjalanan wisata itu ada baru 1 perjalanan wisata, dan mudah-mudahan kedepannya masih banyak lagi yang bisa disertifikasi secara gratis. Bagaimana peran milenial generasi pesona Indonesia di Bandung Raya meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata Kota Bandung pada masa normal baru ini? Sesuai dengan tugas dari generasi pesona Indonesia atau GNP ini, yaitu kita ikut membantu mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerah kita, yaitu Bandung Raya lah ya. Jadi tidak hanya kita posting foto atau misalkan kegiatan pariwisata saja, tapi kita juga harus memberikan edukasi, memberikan informasi yang tepat. Jadi contoh misalkan kata Kang Dodi tadi, misalkan tebing keraton atau misalkan ke Gunung Batu, Lembang. Oke, di foto bagus ini, tapi kan istilahnya
ada beberapa hal yang tidak bisa. Contoh misalkan kalau dari bawah itu tidak bisa pakai mobil, ke atas tuh nggak bisa pakai mobil, hanya bisa pakai kendaraan roda 2 gitu kan. Nah, makanya untuk hal-hal tertentu sebanyak mungkin kita bantu promosi melalui media sosial, contohnya Instagram, tapi tetap kita juga harus memberikan informasi dan edukasi yang jelas ya, jangan sampai ada informasi yang keliru gitu untuk para pengguna medsos itu. Nah, mungkin kalau dari INPI sendiri sih selama ini tidak hanya informasi kegiatan atau misalkan travelingnya aja. Jadi misalkan kayak tadi ada informasi tentang tempat yang memang sudah mempunyai standar CHSE atau misalkan hotel yang memang mempunyai standar CHSE juga kita informasikan. Jadi kalau menurut saya sih memang di masa pandemi ini yang hampir 80% kegiatan kita di online ya. Kebanyakan memang ada yang work from home atau memang stay at home. Jadi manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Jadi tidak hanya untuk sekedar untuk main game atau memang bersosmed, tapi kita juga ikut memberikan informasi dan memajukan pariwisata melalui kontribusi kita lah istilahnya, hanya dengan di media sosial. Mungkin seperti itu. Sebagai fotografer, destinasi wisata apa yang pernah Bapak abadikan dan menjadikan momen terbaik? Objek wisata apa ya? Jadi kalau buat saya, itu Bandung itu menarik. Tadi mau ngambil pagi, siang, sore, semua punya keindahan tersendiri. Tinggal di mana kita atau bagaimana kita mengambilnya saja. Misalkan yang sempat saya ingat banget itu yang jadi viral, itu Jalan Dago. Itu semua orang pasti motret Jalan Dago, ribuan orang, mungkin juta orang motret Jalan Dago gitu. Nah, tapi pas saya ngambil Jalan Dago itu sambil pagi-pagi, saya ingat banget itu 5:30 pagi ya, Jalan Dago dengan teknik slow speed yang tadi yang saya lihat ngabarnya itu langsung viral. Oh ini kok nggak kayak di Bandung ya? Ini kok kayak, nah itu tadi ada Bandung rasa Barcelona tuh dari situ. Jadi saya ingat banget jadi viral. Jadi pas lewat aku pasti, oh ya ini inget fotonya foto Bandung rasa Barcelona gitu. Sampai saya ketemu pimpinan daerah di Cirebon itu almarhum Sultan Arif. Sultan Cirebon dia bilang, Kang Bandung itu kayak Barcelona ya katanya kalau di foto. Bilang, nah artinya kan dengan media sosial tadi kita bisa mewartakan kota, membuat kota lebih keren gitu. Asal tadi tahu caranya. Jadi dimanapun Bandung buat saya, seperti yang saya lihatkan gambar-gambar, itu pasti punya titik indah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktunya, memanfaatkan kapan ngambilnya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang di Bandung yang bisa kita kita publikasikan secara menarik. Gitu. Mungkin tidak hanya Bandung, tempat-tempat lain juga sama kok, seperti itu. Asal kalian tahu caranya dan tahu bagaimana melakukannya, seperti itu. Produk unggulan dari masyarakat yang ada di Bandung yang potensial untuk menunjang turisme apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan untuk UMKM-nya. Produk unggulan dari Kota Bandung sudah pastinya ya produk unggulan ekonomi kreatif yang terdiri dari hampir 17 subsektor kita miliki ya Kota Bandung. Nah, yang paling mungkin yang terdata di database kami yang paling banyak pelakunya ini adalah para pelaku subsektor kuliner, kemudian juga fashion, kemudian juga ada kerajinan, dan juga musik, plus ada film. Nah itu, unggulan-unggulan kita tuh itu. Jadi ya kuliner, fashion, kerajinan, tangan ya, craft, kemudian di Kota Bandung ini juga cukup banyak yang terdata di kami ya, ada ribuan gitu. Dan event-eventnya juga itu selalu kita fasilitasi. Kita ada event-event kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas, ada juga yang dilakukan sendiri oleh komunitas atau dengan swasta ya, berbagai macam. Tadi yang disampaikan oleh Kang Dede itu adalah kalender event Kota Bandung. Itu sebetulnya karena mengingat pandemi ya, biasanya tuh rata-rata 80 sampai 100 per tahunnya tuh event di Kota Bandung. Tapi karena pandemi ini baru 30 nih yang terdata di kantor kami, tapi ya lumayan lah daripada tidak ada ya. Tapi yang pasti itu banyaknya itu event-event itu adalah event ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan. Nah, yang paling menonjol memang ekonomi kreatifnya kalau di Kota Bandung.
Begitu, Mbak. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua tadi, langkah-langkah apa saja ya? Iya, untuk yang sudah dilakukan oleh UMKM-nya, yang untuk menunjang turisme. Ya, yang untuk UMKM, kita bekerja sama dengan dinas terkait ya, Dinas UMKM dan Koperasi, dan juga ada Dewan Kerajinan Nasional daerah yang diketuai oleh langsung Ibu Wali Kota. Jadi kita selalu berkolaborasi. Sebagai salah satu contoh nih, kita ada kegiatan Bandung Great Sale setiap tahunnya. Nah, di saat Bandung Great Sale itu kita memberikan fasilitasi kepada produk-produk UMKM Kota Bandung, terutama yang tadi itu ya banyaknya kuliner dan fashion. Kita fasilitasi bekerjasama dengan mall-mall besar di Kota Bandung. Jadi selama 1 atau 2 bulan selama Bandung Great Sale itu, para UMKM bisa berjualan tanpa harus membayar uang sewa. Mbak bisa bayangkan ya, kita bisa memfasilitasi UMKM untuk berjualan di Paris Van Java Mall. Yang kalau bayar sendiri itu bisa ratusan juta kalau sampai 2 bulan. Ini gratis, Mbak. Jadi kita fasilitasi. Dan itu rata-rata peminat dari UMKM-nya itu sampai 100-200-an ya kita tampung di beberapa mall besar. Jadi di Trans Mall, di TSM ya, Trans Studio Mall, Paris Van Java, di Pascal 23 itu mall-mall besar Kota Bandung itu gratis. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, dan juga kami juga membantu dalam segi promosinya. Nah, promosi ini bisa berbagai macam ya, baik itu secara online di sosial media ataupun secara offline kita adakan pameran-pameran gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka melibatkan para pelaku subsektor aircraft, terutama di sektor fotografi misalnya ya, salah satunya mungkin Kang Dudi. Kita minta misalnya Kang Dudi untuk fotokan beberapa produk gitu ya, selain tadi ya bangunan, alam dan lain sebagainya, produk-produk juga produk kuliner, kerajinan gitu kan, kita pamerkan atau kita jadikan buku gitu untuk promosi, hal-hal seperti itu kita lakukan gitu untuk khususnya untuk UMKM. Mungkin itu, Mbak. Bagaimana nih dari cara para pelaku usaha dan mungkin dari Pak Dudi sendiri ya, yang meng-highlight pesona lokal wisdom di Bandung agar turis domestik dan internasional nih tahu bahwa ini loh wisata seni budaya yang paling identik di Bandung. Banyak sekarang sharing how to-nya bagaimana, karena ilmu saya fotografi, saya lebih banyak ke edukasi. Saya ada kelas garasi, di situ edukasi fotografi. Dan dengan fotografi ini makin banyak warga Bandung yang jago motret, yang motonya keren-keren, tidak harus saya, tapi mereka punya peran. Gitu. Saya sempat juga bikin selfie volunteer. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini memotretkan orang-orang yang sedang ada di Bandung dengan cara foto selfie yang bagus gitu. Itu aja bagaimana. Kemudian tadi kan ada beberapa edukasi-edukasi soal bagaimana pelatihan buat motret buat UKM, biar foto-foto produknya menarik. Seperti itu. Jadi diantaranya sekarang lewat edukasi fotografi yang saya lakukan. Seperti itu, Mbak. Selain tadi lewat media sosial ya. Media sosial berarti sharing di Instagram yang saya ambil sendiri. Beberapa lebih ke sharing how to-nya. Gitu. Itu yang lebih sering, dan saya pikir mungkin ke depan itu anak muda yang akan jadi, semua orang itu bisa mempromosikan Bandung dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang tidak tahu caranya. Motret kok nggak bagus-bagus, ya kok biasa aja. Nah, kita sharing aja biar motonya lebih keren seperti apa sih. Nah, itu yang saya coba sebagai pelaku industri fotografi, saya coba sharing, kemudian itu yang dilakukan teman-teman dan jadi rame. Gitu. Makanya kadang-kadang saya nggak posting, biar teman-teman yang anak-anak muda ini yang banyak posting. Biar mereka yang apresiasinya bagus. Gitu. Jadi nanti warga sendiri yang mempromosikan kota. Udah mulai kok seperti itu.